Salam teman-teman, dimanapun Anda berada saat ini, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi bersama saya, Resinal Sal TV. Semoga apapun aktivitas Anda pada kesempatan ini, semua berjalan dengan lancar. Teman-teman, kita akan membahas salah satu topik yang menarik pada kesempatan saat ini, yaitu terkait di mana siswa yang mengaku dipaksa untuk menggunakan jilbab kemarin di Bantul di Jogja akhirnya memutuskan untuk pindah sekolah. Jadi seperti yang kita ketahui beberapa hari yang lalu seorang siswi mengaku dia dipaksa untuk mengenakan jilbab sehingga akibat dari pemaksaan daripada oknum guru BK tersebut, dia mengalami depresi dan sehingga menjadi viral di tengah-tengah masyarakat. Nah, seperti yang diberitakan sebelumnya juga di portal-portal berita juga bahwa pemaksaan ini ketika terjadi salah satu dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sekolah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya kita akan membaca salah satu berita, portal berita, yaitu dari Detik News, Detik Jateng, tertanggal 1 Agustus 2022. Di sini dikabarkan bahwa siswa SMA Negeri 1 Banguntapan yang dipaksa berhijab akhirnya pindah sekolah. Salah satu siswa SMA 1 Banguntapan Bantul, DIY, yang mengaku dipaksa berhijab oleh guru BK akhirnya pindah sekolah. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta memfasilitasi siswa tersebut untuk pindah sekolah. Ya, jadi menurut saya juga memang lebih baik bagi siswa tersebut untuk pindah agar nantinya tidak ada permasalahan di kemudian hari bersama dengan kepala sekolah, guru-guru dan teman-teman yang lainnya. Sesudah berkomunikasi dengan pendamping, jadi hari ini mungkin mereka sudah mengkonfirmasi di tempat yang baru, kemungkinan di SMA Negeri 7 Jogja, kata Kepala Disdikpora Daerah DIY, Didik Wardaya saat dihubungi wartawan Senin tanggal 1 bulan 8 2022. Dik menjelaskan pihaknya juga telah meminta klarifikasi SMA Negeri 1 Banguntapan dan pihak yang mengadukan masalah tersebut ke Ombudsman Republik Indonesia atau ORI perwakilan DIY. Ya, kita klarifikasi kemarin baik ke sekolah maupun yang mengadukan. Untuk lebih jauh kita dalami permasalahan yang sebenarnya apa. Tapi untuk memberi rasa nyaman kepada si siswa, kami berikan kesempatan si siswa apakah sekolah di situ atau di tempat lain. Di tempat lain kami carikan, kata Didik. Soal pelanggaran SMA Negeri 1 Banguntapan, lanjut Didik, Disdikpora DIY masih menelusuri pemaksaan penggunaan jilbab dan penjualan paket seragam bagi siswi Muslim termasuk jilbab di dalamnya. Nah, ini di sini saya kira perlu diselidiki. Di sini ada motif apa ini? Ada motif bisnis karena ada penjualan paket. Nah, mungkin ada hubungannya dengan urusan jual beli daripada pakaian atau pakaian seragam daripada sekolah ini. Jadi saya kira ini pihak-pihak terkait harus menyelidiki apakah memang ada hubungannya dengan paket penjualan seragam bagi siswi Muslim termasuk jilbab di dalamnya yang ada di dalam sekolah tersebut. Ya, kita telusuri juga. Ya, kita baru kita dalami. Saya sendiri membentuk teman-teman semacam satgas dengan teman-teman, kemudian mereka menelusuri memanggil itu. Nggak boleh dalam kurung jual beli seragam sesuai dengan peraturan menteri tersebut. Penjualan seragam itu tidak boleh dilakukan di sekolah. Begitupun menurut Dik soal penggunaan seragam sekolah telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 45 tahun 2014 bahwa di sana seragam sekolah itu ada seragam nasional, seragam pramuka. Seragam nasional kalau untuk SMA abu-abu putih. Kemudian untuk pramuka dan seragam ciri khas sekolah itu memang dianjurkan katanya.
Memang di sana di seragam nasional itu memang ada, tetapi tidak terus harus pakai jilbab. Boleh pakai jilbab, boleh tidak. Ada muslimah memang diatur jilbab putih, tetapi bagi yang memakai, ujarnya. Soal ancaman sanksi bagi guru dan pegawai yang telah terlibat di Seman 1 Banguntapan, kata dia, masih dilakukan pendalaman. Pihaknya masih memastikan adanya pemaksaan memakai jilbab atau tidak. Masih kita dalami juga. Ya, kita baru dalami apakah ini benar pemaksaan atau bagaimana, kita belum tahu. Kalau terkait dengan sanksi yang kita nanti bentuk tim nanti akan kita lihat di peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai, apakah itu termasuk kategorinya di sana jelasnya. Jika memang dari temuan Disdikpora ada pelanggaran seperti pemaksaan, lanjut Dikdik, hal tersebut akan dikomunikasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah yang memberikan sanksi. Kalau itu kemudian kita akan komunikasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah kalau memang ada kaitannya masuk dalam kategori disiplin pegawai, katanya. Sebelumnya seorang siswi kelas 10 di SMA Negeri 1 Banguntapan mengaku dipaksa berhijab oleh guru BK di sekolah tersebut. Akibat pemaksaan itu, siswa tersebut mengalami depresi. Yuliane selaku pendamping siswa tersebut mengatakan pemaksaan itu dilakukan saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Awalnya saat MPLS siswa tersebut baik-baik saja dan mulai tertekan saat dipanggil guru BK. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa aturannya sebenarnya sudah jelas ya, sudah jelas bahwa untuk seragam sekolah itu udah ada Permendikbudnya, itu nomor 45 tahun 2014. Jadi udah jelas ada bagaimana modelnya, bagaimana bentuknya, udah ada semuanya. Dan kalau memang siswa itu memang sungguh-sungguh ingin memakai jilbab, ya silahkan. Kalau tidak, jangan ada paksaan gitu loh. Nah, hanya kadang-kadang Permendikbud ini kadang-kadang diabaikan karena kalau kita menurut aturan itu bahwa untuk SD, SMP itu ditentukan oleh Pemkat atau Pemkot daerah tersebut. Begitu juga dengan SMA ditentukan juga oleh Pemprov. Nah, jadi di sini ada campur tangan dari pemerintah daerah. Apakah memang dalam bentuk perda atau bagaimana, kita tidak tahu. Tapi walaupun bagaimanapun di sini bahwa sekolah negeri itu, baik itu SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi negeri, itu adalah merupakan suatu wadah di mana pertemuan dari segala etnis, suku, budaya, agama, orang-orang yang bersekolah di sana. Jadi harus tetap menjaga nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kebinekaan. Jadi kalau misalnya ada namanya istilahnya pemaksaan harus memakai agama tertentu, ya saya kira tidak dibolehkan sesuai dengan aturan tadi ya yang setelah kita baca. Jadi memang kalau memang siswa tersebut yang memang benar-benar ingin menggunakan simbol-simbol atau pakaian yang atau misalnya jilbab, ya silahkan aja, nggak jadi masalah, jangan dilarang. Tapi begitu juga kalau misalnya seorang siswi tidak mau menggunakan jilbabnya, itu juga tidak jadi masalah. Jadi bebas-bebas saja, bebas mengekspresikan, bebas sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Jadi kita harapkan di sini negara ikut ambil bagian, dan saya kira juga harus ada sanksi ya bagi sekolah atau bagi oknum guru yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu, supaya kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini, karena ini membuat kita kadang-kadang ya merasa risih, ya malu. Sekolah negeri yang notabene sekolah negeri itu gimana, Anda mungkin tahu sendiri ya, bahwa
semua anggaran dari operasional daripada sekolah itu semua itu bersumber dari APBN dan APBD. Nah, semua mulai dari gaji mereka dan dana bos mereka semua itu dari APBN. Nah, kalau kita tahu bahwa APBN itu berasalnya sumbernya dari mana? Nah, itu sumbernya itu dari semua pajak seluruh rakyat Indonesia, semua kalangan, semua agama, baik itu agama Islam, agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain-lain, semuanya. Semuanya yang ikut ambil bagian, yang membayar pajak ke negara. Nah, itu yang digunakan untuk dana anggaran pendidikan di Indonesia. Jadi, jangan merasa, karena ini udah selama ini menganggap bahwa tidak hingga seenaknya aja membuat satu aturan tanpa memperhatikan kebinekaan daripada negara kita sendiri. Ya, jadi kita harapkan pemerintah hadir dan harus ada sanksi ya bagi sekolah, bagi kepala sekolah. Kalau memang terbukti nanti memang pelanggaran, bagi gurunya harus ada sanksi. Kalaupun tidak sanksi minimal sanksi administratif atau mungkin pemindahan, atau kalau memang terbukti nanti kepala sekolahnya juga harus dikasih pelajaran supaya kedepannya juga kepala sekolah benar-benar bertanggung jawab terhadap sekolah lembaga sekolah yang dipimpinnya. Jadi kedepannya kita berharap tidak ada lagi hal-hal seperti ini supaya pendidikan Indonesia kedepannya lebih baik dan lebih maju lagi. Demikian saudara-saudara dari perbincangan yang kita bahas, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan mari kita tetap jaga negara kita NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan kita tetap jaga toleransi antara suku bangsa supaya Indonesia ke depannya lebih baik dan lebih maju lagi. Dan saya juga minta bantuan teman-teman semuanya yang belum subscribe channel saya, minta bantuannya supaya di-subscribe, di-like, atau dikomentarin, atau di-share ke teman-teman yang lainnya. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam.